Di mana letak keadilannya? Ketika buruh diperas misalkan dengan peraturan-peraturan itu, sementara karpet merah jalan tol dibentangkan untuk para investor, di mana mereka yang teriak tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau sebuah undang-undang ini akan mencabik negara ini, buruh itu adalah manusia, minimal hargai mereka sebagai manusia. Manusia-manusia yang layak dimuliakan sebagaimana sang penciptanya telah memuliakan mereka. Walaqad karramna bani Adam. Allah menyatakan sebagai pencipta, kami telah muliakan anak-anak Adam, seluruh putra dan putri Adam itu. Bahkan di situ termasuk yang tidak percaya kepadanya pun tetap dimuliakan dalam konteks hak asasi manusia dan kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla yang telah dan terus menganugerahkan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita. Seluruh manusia, beriman atau tidak beriman, semuanya mendapatkan anugerah. Pagi hari ini tidak ada cerita oksigen ini diciptakan oleh Allah dan diolah hanya untuk orang beriman, orang muslim. Tapi semuanya dibuka. Begitu halnya sebuah negara ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti negara Kesatuan Republik Indonesia ini juga terbuka untuk siapapun yang namanya makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah ke muka bumi, kemudian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mereka yang dimuliakan tentunya mereka yang mentaati dan patuh kepadanya. Dalam konteks ketaatan, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, itulah keuntungan orang-orang yang beriman. Saudara-saudara sekalian, anugerah lain adalah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan Rasul Allah terakhir kali membawa risalah sebagai anugerah menjelaskan kepada kita tentang apa? Tentang kehidupan, tentang kebenaran. Bahkan kita akan ngobrol pagi ini atau pada kesempatan ini saya ditemani dengan bunga-bunga indah, ramah, luar biasa, cerah. Subhanallah, dia tidak pernah memberikan protes kecuali ketika kita tidak memperlakukan dia seperti kebutuhan utama bunga, yaitu disiram, diberikan nutrisi. Pada saat dia tidak diberikan haknya, maka dia pun marah dalam bentuk dia tidak bisa memberikan apa-apa kepada kita. Bahkan mati adalah salah satu pilihan yang harus diambil oleh bunga-bunga indah pagi ini. Tapi saudara-saudara sekalian, keindahan pagi ini tidak seperti keindahan saudara-saudara kita yang sedang berjuang mempertahankan kedaulatan dirinya, kedaulatan mereka, terutama sebagai pekerja atau buruh. Mereka ingin punya kedaulatan, tidak berlebihan kedaulatan mereka, tidak ingin diganti dengan uang dan harga yang sangat tinggi, di mana kematian satu tubuh dalam Islam misalkan itu harus diganti dengan sekian ratus sapi atau sekian ratus onta umpamanya. Tidak sampai di situ. Mereka menginginkan harga yang pantas untuk sebuah kerja yang oleh undang-undang yang baru saja ditetapkan, Omnibus Law terkait dengan undang-undang cipta kerja, Ciptaker. Dulu sering dipelesetkan karena disingkat atau disebut cipta lapangan kerja. Kemudian disoroti, dianalisa, dikaji, muncullah pelesetan undang-undang Cilaka, cipta lapangan kerja. Hari ini dia menjadi CK, undang-undang CK, undang-undang cipta kerja. Menarik, menginspirasi. Tetapi pertanyaannya, kenapa menuai protes besar-besaran, khususnya di kalangan buruh? Dan tentu saja tidak hanya di kalangan buruh. Undang-undang itu memuat 11 klaster, termasuk di dalamnya persoalan pangan, persoalan kedaulatan pangan, kehutanan, persoalan pertambangan, dan lain sebagainya. Bahkan dahulu sempat masuk klaster pendidikan sehingga jadi 12 karena dikeluarkan protes begitu besar dari kalangan pendidikan, pakar pendidikan, pesantren, sekolah-sekolah
minta supaya klaster itu dicabut. Ya, seharusnya yang lain juga tentu mempertimbangkan seperti protes yang dilakukan oleh para pendidik atau tenaga kependidikan terkait dengan klaster pendidikan, karena ketika masuk dalam undang-undang itu seakan-akan pendidikan adalah hanya berorientasi untuk menciptakan pekerjaan saja, bukan untuk kehidupan secara umum, bagaimana dia mengabdi dalam kehidupan ini, di dunia ini. Bagi yang beriman dan berketuhanan yang Maha Esa tentu mempertimbangkan apa yang harus dilakukan kelak setelah kematian. Bagi yang beriman dengan kehidupan setelah kematian atau hari akhirat, hereafter, maka dia harus mempertimbangkan pendidikan itu juga memiliki nilai yang sangat berharga buat kehidupan setelah kematian. Rasulullah SAW tentu menilai orang yang mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian sebagai tanda kecerdasan. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW ketika ditanya, siapakah orang yang paling utama itu dari kalangan orang-orang beriman, tentu saja, man afdalul mu'minina ya Rasulullah, siapakah orang yang paling utama dari kalangan orang-orang beriman? Jawab Nabi SAW, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Terus ditanya lagi, waman aqiyasuhum, siapakah di antara mereka yang paling cerdas? Di antara orang mukmin, sudah mukmin itu saja merupakan tingkat kecerdasan tersendiri. Cerdas dari orang-orang cerdas, itulah orang-orang yang oleh Rasulullah menyatakan aktsaruhum lil mauti isti'dadan, adalah orang yang paling banyak mempersiapkan untuk kematian. Bukan hanya kematiannya, kematian kalau tidak ada kehidupan setelah kematian tidak terlalu penting persiapan apa, yang penting mati sudah selesai. Tapi yang jauh lebih penting ketika kita meyakini ada kehidupan yang jauh lebih pasti, lebih abadi, yaitu kehidupan di hari akhirat kelak. Tentu saja ini sangat spekulatif kalau kita bicara tentang masa depan seperti ini. Tetapi apa ruginya kalau kita meyakini? Bahkan kontrol yang muncul atau self-control, kontrol pribadi orang yang memiliki keyakinan tentang kehidupan setelah kematian, dan itu diputuskan nanti oleh Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan Allah Azza wa Jal, maka dia akan berpikir ulang terhadap keputusan-keputusan yang harus diambil. Itulah ciri khas daripada mereka yang dahulu menguasai bangsa-bangsa dan negara, mulai dari timur sampai barat, Jazirah Arab sampai Eropa, yaitu kaum muslimin, para khulafa ar-rasyidin, dilanjutkan oleh para khilafah yang berikutnya, sultan-sultan yang berikutnya, sampai mereka menguasai barat. Tentu saja bukan tidak ada kekurangan, bukan tidak ada kemewahan, ada dan banyak. Bahkan itu salah satu di antara yang bisa menghancurkan timbul tenggelamnya kekuasaan dan negara-negara dalam perspektif Islam. Persoalan itu, tetapi Islam kemudian membenahi kembali, mengislah, memperbaiki kemewahannya, ditata kembali menjadi kesederhanaan, kemudian kezaliman ditata kembali menjadi keadilan. Dan begitu ketika kembali nilai-nilai itu yang sangat-sangat sesuai dengan keislaman, seperti yang tercermin pada Pancasila, kita lihat ketuhanan, bagaimana ketika mereka sudah jauh dari ketuhanan, dari Tuhan, sudah tidak mempertimbangkan lagi Tuhan, bahkan cenderung menegasikan, meniadakan Tuhan. Itu jadi persoalan besar. Ketika keputusan diambil tanpa ada rasa takut kepada Tuhan, bahwa dia akan menghadap Tuhan, dia akan mati, dia akan mempertanggungjawabkan seluruh ketukannya, seluruh kata dan kalimatnya itu, maka dia akan kehilangan kontrol dalam hidupnya. Begitu pula tentang kemanusiaan. Kalau sudah tidak lagi memperhatikan kemanusiaan, buruh itu adalah manusia, minimal hargai mereka sebagai manusia. Manusia-manusia yang layak dimuliakan sebagaimana Sang Penciptanya telah memuliakan mereka. Walaqad karramna bani Adam, Allah menyatakan sebagai pencipta, kami telah muliakan anak-anak Adam, seluruh putra dan putri Adam itu. Bahkan di situ termasuk yang tidak percaya kepadanya pun tetap dimuliakan dalam konteks hak asasi manusia dan kemanusiaan. Menimbang Omnibus Law dengan Pancasila, ini saja sudah bisa kita pertaruhkan seberapa jauh Omnibus Law betul-betul mendengar dan dilandasi dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa.
mengikuti nasihat-nasihat Tuhan terhadap kemanusiaan ini. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana letak keadilan dan adab? Keadilan yang melatar belakangi Omnibus Law itu. Itu pertanyaan yang besar. Di mana letak keadilannya? Ketika buruh diperas misalkan dengan peraturan-peraturan itu, sementara karpet merah jalan tol dibentangkan untuk para investor, dan pada saat menginvestasi mereka tidak dalam pengertian membantu melepaskan duit itu. Silakan pakai oleh orang Indonesia, silakan pakai oleh negara Indonesia, bangun itu negara. Kami akan menikmati. Ketika ada keuntungan, alhamdulillah. Tidak apa-apa. Hebat, luar biasa. Dan itu yang diberikan oleh nilai Islam, apalagi Tuhan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah dunia ini. Indonesia yang begitu kaya, setiap jengkal lahan tanah Indonesia itu bernilai. Wajar kalau negara ini diperebutkan sampai detik ini. Kita baru merdeka 75 tahun, sudah terancam kembali penjajahan. Kolonialisme, penjajahan dengan cara menguasai ekonomi yang konon hanya oleh 3%, paling banyak mungkin 7%, paling banyak mungkin 30%, dikuasai oleh sekelompok orang. Dikuasai oleh tidak kurang dari 90%. Bangsa menguasai ekonomi yang 30%, sementara yang 70% dikuasai oleh yang 30%. Oh, itu angka terlalu besar. Tapi begitulah. Kira-kira saya memprediksi, kalau saja seperti itu saja sudah tidak berperi kemanusiaan, apalagi keadilan dan adab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Timbangan itu coba kita renungkan, kita hayati. Bagaimana Omnibus Law memenuhi atau tidak memenuhi aspek ini. Persatuan Indonesia. Hari ini paling tidak parlemen saja tercabik pada 2 kekuasaan. Pada 2 kekuasaan legislatif dalam menentukan pro dan kontra. 70% lebih, bahkan mungkin bisa sampai 80% pro dengan undang-undang itu. Kurang dari 20% yang menolak. Dengan sejumlah pertimbangan yang patut kita hargai semuanya. Tetapi akal sehat kita tentu saja akan menuntun kita berpikir lebih berperi kemanusiaan yang menjadi kunci kita tetap bersatu dalam satu kesatuan negara yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana mereka yang teriak tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, kalau sebuah undang-undang ini akan mencabik negara ini, bahkan diantisipasi, dikhawatirkan dengan undang-undang ini perlahan negara ini kedaulatannya akan hilang karena dibeli oleh bangsa yang punya kemampuan. Catat Palestina. Bagaimana Palestina dijajah sampai detik ini? Itu semuanya karena diawali dengan penjualan lahan dan tanah Palestina oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab saat itu kepada Yahudi, yang dengan sangat cerdas Yahudi dalam tanda petik tentu saja membeli Palestina dari tahun 1800-an sampai 1930-an. Itu ada di Wikipedia, silahkan catat dan lihat bagaimana proses pembelian itu. Nggak besar katanya, cuman berhasil sampai 10%-nya saja. Tapi mereka mengumpulkan juga organisasi-organisasi pengusaha. Di antaranya ada 2 organisasi besar, Asosiasi Penjajahan Palestina Yahudi dan atau Israel. Yang satu lagi adalah Dana Nasional Yahudi untuk pembebasan Palestina. 2 organisasi besar itu menghimpun kekayaan dari para orang-orang kaya waktu itu dari kalangan Yahudi dan kemudian membeli Palestina. Jangan mengulang kesalahan yang sama. Siapa yang tidak bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini? Apalagi jika undang-undang ini memiliki kesan dan berpeluang dieksploitasi untuk membeli Indonesia. Dengan harga berapapun mereka akan membelinya. Bukan dengan bangsa, bukan dengan Indonesianya, tetapi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab nantinya, mengeksploitasi tanah-tanah, dijual habis kepada mereka. Lalu apa yang terjadi dengan kita di sini? Anak cucu kita, saudara-saudara kita. Perlu dipertimbangkan
menimbang Omnibus Law dari sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Masihkah kita bersatu dengan Omnibus Law ini? Atau justru hadirnya Omnibus Law akan menciptakan perpecahan bagi bangsa dan negara yang kita cintai? Perlu dipertimbangkan siapapun, oleh siapapun, saudara-saudaraku yang ada di lembaga legislatif sana. Saya adalah bagian dari warga negara. Hanya itu yang masih mencintai negara ini tetap eksis sebagai sebuah bangsa dan negara yang berdaulat, tidak dikuasai oleh siapapun. Saudara-saudara sekalian, sila yang keempat, coba kita timbang. Permusyawaratan. Musyawarah dengan sekelompok orang, kemudian konon dilakukan secara diam-diam di tengah COVID-19 yang sedang mencekam ini. Mereka asik memutuskan sebuah keputusan. Oh, sudah digelar di mana-mana, tapi sangat terbatas, bukan? Banyak kalangan yang memberi masukan, tapi tidak didengar, bukan? Itu adalah yang nyata, fakta. Diakui atau tidak, itu salah satu fakta. Buktinya hari ini harus terjadi demo besar-besaran yang tentu akan melumpuhkan ekonomi kita, bahkan politik kita. Di mata internasional tetap saja Indonesia tidak kondusif ketika semua persoalan seperti ini. Bukan hanya karena COVID, jatuhnya ekonomi bisa karena faktor sekelompok orang yang memaksakan kehendak. Siapapun, ada yang memaksakan kehendak dengan uangnya, ada yang memaksakan kehendak dengan palunya. Sudah barang tentu itu menjadi permasalahan, saudara-saudara sekalian. Kerakyatan, di mana rakyat dilibatkan dalam musyawarah. Ketika mereka mewakilkan kepada sekelompok orang, khususnya yang punya otoritas mengambil keputusan langsung dalam pembuatan undang-undang DPR, di mana letak kerakyatannya? Kerakyatannya yang harus dihitung. Bukan sekedar permusyawaratannya yang juga cacat dalam konteks ini. Sampai ketika ada seseorang ingin bicara, di stop, tidak boleh bicara. Di mana letak permusyawaratannya? Belum lagi bicara kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan. Di mana hikmah? Di mana kebijaksanaan? Hikmah itu bijak, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bahkan dalam timbangan ketuhanan yang Maha Esa, yang Tuhan yang Maha Esa dalam konteks keislaman adalah Allah Azza wa Jalla yang kemudian memberikan syariah kepada kita, sehingga ada yang disebut dengan maqasid asy-syariah, tujuan kenapa disyariatkan hukum dan aturan. Itu sangat mempertimbangkan kemanusiaan, tanah air, kebangsaan, kenegaraan, sampai kepada kerakyatan itu sendiri. Bahkan dalam kajian tentang syariah, maqasid asy-syariah, itu ada namanya usulul fiqh, pokok-pokok pemahaman di dalam konteks hukum Islam khususnya. Ada yang disebut dengan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menolak kemafsadatan didahulukan dibandingkan dengan menarik kemaslahatan. Maslahatnya apa di Omnibus Law? Mungkin menurut saya maslahatnya adalah kita bisa mendatangkan para investor dari manapun, terutama dari negara-negara kaya ke Indonesia. Karena di sana sudah stuck, sudah tidak bisa karena aturan, karena apa dan sebagainya. Mereka kembangkan di Indonesia, oke, itu maslahatnya. Tapi aturannya bagaimana? Kalau terjadi pelanggaran, penguasaan terhadap lahan, peralihan dan pengalihan lahan-lahan produktif, bagaimana nasib ke depan? Dia bisa makan di sana, di sini untung, dan seterusnya. Bagaimana dengan tingkat kerusakan yang bakal terjadi? Banyak lagi. Ketika Allah mengharamkan arak dan judi, Allah tidak melupakan qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas. Katakan dalam arak judi itu ada kemadaratan. Itsmun bahkan disimpulkan dengan bahasa dosa. Itsmun kabir, besar. Wa manafi'u lin-nas, ada manfaatnya.
manfaat-manfaat bagi segenap manusia. Tetapi kata Allah, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya yang mengindikasikan tingkat kerusakannya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Maka keputusan Allah apa? Fajtanibu, jauhi dia, jauhi itu, tinggalkan itu. Jangan ambil keputusan dan mengambil resiko, dan ternyata resikonya hari ini sudah terlalu besar karena mereka menuntut hak sesuai dengan undang-undang yang ada. Kalau ada yang mengatakan itu ada kesalahan faham, yuk, sekian banyak masyarakat yang memiliki pemikiran, pandangan, pakar-pakar hukum tata negara seperti Refli Harun dan lain sebagainya, punya analisa terhadap undang-undang itu. Kalau ada perbedaan pendapat, tentu kita juga sangat safe. Selamatkan bangsa dan negeri ini dari sisi negatifnya. Kalau bisa diatasi sisi negatifnya dengan baik dan kita sepakati seperti apa, yaitu dengan adanya aturan yang cukup ketat dan membuat mereka tidak mengeksploitasi undang-undang itu untuk kepentingan pribadi, kelompok, bahkan bangsa dan negaranya saja. Ini penting diperhatikan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, di mana hikmahnya, di mana kebijaksanaannya. Dalam permusyawaratan yang tadi, banyak yang menilai permusyawaratan yang kemarin terjadi adalah permusyawaratan yang cacat. Dan perwakilan diwakili oleh siapa? Yang 80% itu apakah mewakili rakyatkah? Atau proses yang pernah terjadi juga pernah cacat sebenarnya? Itu juga persoalan-persoalan kita, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia. Apalagi jika ditimbang dari sisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak tertinggal di situ muslim, non-muslim, timur, tengah, barat. Tidak ada yang tertinggal, semuanya masuk dalam kategori itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pengusaha atau pekerja dan buruh. Dan keadilan sosial sudah barang tentu bahasa keadilan dalam terminologi agama Islam, ketuhanan yang Maha Esa. Bukan berarti harus disamakan, tidak. Seorang dirut gajinya katakanlah 10 juta, karyawannya juga 10 juta, tidak begitu. Keadilan adalah keseimbangan. Tapi ketika terlalu kecil dan tidak seimbang, maka akan menimbulkan ketimpangan, dan ketimpangan itu akan menimbulkan permasalahan yang ada. Omnibus Law dalam timbangan Pancasila ini perlu kita cermati kembali. Dengarkan suara rakyat ini, dengarkan suara buruh ini, dan dengarkan para pakar ahli mengingatkan kepada negara dan bangsa ini, terutama kepada mereka yang mengambil keputusan terhadap Omnibus Law ini. Tidak ada salahnya siapapun boleh, bahkan harus mengkoreksi. Dahulu dalam Islam ada bahasa koreksi terhadap fatwa. Ada fatwa lama, fatwa baru. Itu tidak ada masalah, biasa itu. Apalagi dalam konteks perundang-undangan di Indonesia, kita punya cara untuk membatalkan satu undang-undang oleh sebuah undang-undang yang lain. Perpu misalkan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, itu juga bisa menjadi solusi. Sekali lagi, melalui media ini, saya sebagai warga negara Indonesia prihatin dan khawatir dengan situasi yang terakhir ini. Tentunya hati nurani kita akan bicara masing-masing. Tidak perlu saling menuduh di antara kita. Tapi introspeksi diri itu adalah makna yang jauh lebih penting. Kalau memang saya salah, saya keliru, terburu-buru mengambil keputusan, koreksi secepatnya, akui kesalahan itu. Tidak ada dosa, tidak ada kesalahan di situ. Kalau itu kesalahan yang besar terhadap Allah maupun kepada manusia minta maaf, kepada Allah taubat. Cara terbaik, itulah solusi di balik permasalahan yang ada. Tetapi memang itu tidaklah mudah, kecuali orang-orang yang dirahmati Tuhannya, illa man rahimah rabbi. Untuk bisa mendapatkan rahmat Allah, sujudlah, rukulah, dan saya yakin
Para pengambil keputusan ini adalah orang-orang yang juga beriman pada Allah Azza wa Jalla. Mereka terbiasa menyebut nama Allah, tapi ingat, kematian menjadi salah satu gong yang memperingatkan dan sekaligus menyadarkan kita. Kematian kapan saja bisa terjadi. Sebelum bertobat, sebelum mencabut sebuah kesalahan, kita mati. Na'udzubillah min dzalik. Itu akan jadi bencana dan malapetaka sepanjang hidup kita. Tetaplah beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, dan itu dilindungi oleh Pancasila. Sebab kita negara berdaulat, dan kedaulatan itu adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita mendapatkan kedaulatan ini. Jangan pernah melangkahi, apalagi menodai dan mengkhianati anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. Itu adalah komitmen kita. Tetaplah bersama di channel ini. Mudah-mudahan kita saling menginspirasi di antara kita. Termasuk kita mencoba menginspeksi diri kita. Menginspeksi diri kita. Menginspeksi diri kita. Salaf kontra. Awasi diri kita. InsyaAllah mohon doa untuk semuanya, buat bangsa dan negara ini, saudara-saudara kita yang tengah berjuang dengan demo atau dengan cara apa, termasuk dengan cerita ini, obrolan seperti ini. Mudah-mudahan mengantarkan bangsa dan negara semakin dewasa, semakin kuat, dan semakin tough, tangguh dengan berbagai macam persoalan. Karena 350 tahun kita dijajah, konon kalau memang benar usia itu atau bahkan bisa lebih kita dijajah, adalah pengalaman panjang yang sangat bisa menempa bangsa dan negara ini menjadi negara dan bangsa yang tangguh. Dalam konteks keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, persoalan pangan salah satu klaster yang digugat dalam diskusi-diskusi di berbagai tempat. Sebagian anggota DPR juga ikut mendiskusikan hal ini. Di mana letak keadilan ketika masyarakat Indonesia, khususnya para petani, sedang berjuang menjadikan pangan sebagai sebuah kedaulatan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan, penghasilan hasil pangan, ditambah dengan proses dari awal benih, pupuk, dan lain sebagainya. Ketika, sekali lagi, mereka sedang berjuang tentang itu, kemudian impor sudah dibolehkan dan membanjiri Indonesia. Dan setiap orang bisa melakukan itu, mengeksploitasi itu semuanya. Saat mereka panen raya, sementara di pasar sudah melimpah dengan harga murah barang impor, katakanlah beras. Mampukah bersaing kita dengan mereka? Kita nggak bisa mengalahkan atau mengatakan salah sendiri atau salah Indonesia. Kenapa tidak membuat pangan-pangan itu menjadi murah? Itu persoalan kita bersama hari ini. Persoalan bangsa, persoalan kebijakan, keberpihakan pada saat memberikan subsidi pupuk misalkan. Antara pupuk, katakanlah pupuk pupuk kimia dengan pupuk organik, walaupun sama-sama kimia. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, keadilan sosial di mana pada saat sekali lagi mereka baru saja panen dengan harga gabah katakanlah sekitar Rp5.000 per kilogram. Kemudian mereka proses menjadi beras, kemudian dibawa ke pasar. Ternyata di pasar ada barang yang lebih murah daripada itu. Dan itu gara-gara impor misalkan. Belum lagi persoalan benih. Ketika benih juga misalkan diimpor, silahkan negara manapun boleh mengimpor benih ke Indonesia. Harganya lebih murah, menjanjikan dan seterusnya. Bagaimana dengan benih yang kita kembangkan lewat berbagai macam pemuliaan benih atau pemuliaan tanaman? Program-program sudah sekian miliar dihabiskan, mungkin triliun. Kedaulatan terancam dalam konteks pangan, saudara-saudara sekalian, jika itu terjadi. Apa antisipasi kita terhadap persoalan itu? Mohon dengan sangat. Keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Petani adalah rakyat.
Belum lagi ketika lahan tadi, lahan-lahan pangan produktif itu juga harus beralih. 17 hektar dalam sebuah desa memang untuk kepentingan yang sangat umum yaitu jalan tol. Tapi sampai hari ini keluhan masyarakat di desa tersebut belum ada penggantinya. Atau harus Kalimantan Tengah mencari 17 hektar lahan produktif yang sudah nyata produktivitasnya. Kita baru mau nyetak dengan istilah food festival hari ini. Saudara-saudara sekalian, baru mau nyetak tanah, belum tentu berhasil. Dan kegagalan juga sudah membuktikan pada program-program yang lalu. Ada keberhasilan, tapi lebih besar nilai kegagalan. Sementara yang sudah jelas-jelas produktif ini akan dialihkan begitu saja. Tolong dengan sangat dipertimbangkan program-program itu. Demi Indonesia, iya. Tanah itu juga Indonesia. 17 hektar tanah itu yang produktif itu adalah juga Indonesia. Yang sudah pasti, yang sudah real, sudah nyata, itu yang diberikan perhatian dan prioritas. Yang belum nyata, yang belum real, belum tentu akan datang investor itu membanjir ke Indonesia, juga perlu mendapatkan pertimbangan. Termasuk bahaya yang mungkin terjadi. Yang sudah jelas nyata, terjadi kerusakan-kerusakan di mana-mana, itu yang harus cepat mendapatkan perhatian. Kira-kira itulah yang diajarkan oleh agama Islam dalam konteks, sekali lagi, usulul fiqh, mengajarkan kepada kita untuk menolak kemafsadatan itu didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Kecuali maslahatnya lebih besar, maslahatnya lebih kuat, lebih nyata, lebih real, sementara kemafsadatan kerusakannya baru mungkin angan-angan dan seterusnya. Itu boleh kita dahulukan kemaslahatan seperti itu. Ini yang disebut dengan fiqhul muwazanah dan fiqhul aulawiyah, memahami pertimbangan dan perbandingan serta sekaligus juga memahami skala prioritas. Dalam konteks usul fikih dan juga ada bahasa lain qawaid fiqhiyah. Darul mafasid bagian dari qawaidil fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah pemahaman. Ketuhanan yang Maha Esa begitu kokoh memberikan panduan bagaimana cara kita mengambil keputusan bersama. Libatkan rakyat. Di antara rakyat itu ada ulama, tokoh, pakar, yang mereka jauh lebih ahli dalam konteks berpikir, dalam konteks menimbang dan lain sebagainya. Kita butuh humility, kita butuh kesederhanaan, kita butuh kerendahan hati, terutama dari mereka para pengambil kebijakan yang sudah diberi amanat oleh mereka rakyat yang cerdas itu. Silahkan Anda yang memimpin untuk mengambil keputusan dalam membuat undang-undang, tapi tolong buat undang-undang yang kondusif bagi rakyat dan bangsa dan negara ini, menjaga kedaulatan negara ini. Itu pesan-pesan yang tersirat, bahkan banyak yang tersirat dari mereka yang mau menyerahkan, memberikan amanah itu kepada orang lain. Kepada Anda, kepada kita yang jadi anggota dewan, DPD, DPR sama. Dalam ketidakberdayaan, hanya seperti ini yang bisa disumbangkan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya haturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin, ya. Jangan lupa subscribe ini.